TNI Angkatan Udara memiliki pasukan elit yang disegani oleh dunia, yang disebut dengan Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Bahkan, Panglima NATO menilai Kopasgat patut untuk diwaspadai. Korps Pasukan Khas atau Kopaskas TNI Angkatan Udara resmi berganti nama menjadi Kopasgat pada Januari 2022 lalu. Perubahan nama Satuan Elit TNI Angkatan Udara ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam nomor Kep/66/1/2022. Prajurit Kopasgat yang diangkat jadi dan Paspampres Pasukan Khas TNI Angkatan Udara ini awalnya dinamai Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat, yang ditetapkan pada 17 Oktober tahun 1947. Dalam perjalanannya, Kopasgat kemudian berubah nama menjadi Kopaskas, hingga akhirnya kembali lagi menjadi Kopasgat. Kopasgat ini berawal ketika Gubernur Kalimantan Pangeran Muhammad Nur meminta kepada AURI agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk membentuk dan menyusun gerilyawan, membantu perjuangan rakyat di Kalimantan. Atas inisiatif Komodur Suryadi Suryadharma, kemudian dipilih 12 putra asli Kalimantan dan 2 orang PHB AURI untuk melakukan penerjunan. Nah, sebelum lanjut videonya, Mimin ingetin dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Pada tanggal 17 Oktober 1947, sebanyak 13 orang berhasil diterjunkan di Sambi, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 yang diterbangkan oleh Bob Freiberg, berkebangsaan Amerika sekaligus sebagai pemilik pesawat. Ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia. Peristiwa penerjunannya dilakukan oleh 13 prajurit AURI tersebut merupakan peristiwa yang menandai lahirnya Kopasgat. Pasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yakni udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Pasgat minimal harus memiliki kualifikasi para komando atau parago untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematra udaraan sesuai dengan spesialisnya. Pasgat sebagai pasukan pemukul siap diterjunkan di segala medan baik hutan, kota, rawa, sungai maupun laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Paskas mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh pasukan khusus lainnya, yakni operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan selanjutnya mempersiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Sederet prestasi dibekali dengan kemampuan komplit. Pasgat muncul menjadi satuan elit yang tangguh. Pasgat dengan baret jingganya menjadi andalan dalam sebuah operasi khusus. Kehebatan dan ketangguhan prajurit baret jingga dalam menyelesaikan tugas tak perlu diragukan lagi. Warna baret jingga sendiri terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, daerah tempat pasukan ini ditempa. Tak heran jika pasukan khusus ini disegani sejumlah negara-negara di dunia. Bahkan beberapa panglima NATO mengungkapkan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang patut diwaspadai karena memiliki pasukan khusus yang selalu disimpan, yaitu Pasgat. Pernyataan itu disampaikan mantan panglima-panglima NATO saat ditanya salah seorang mahasiswa di Amerika. Nah, bukti jika Pasgat merupakan pasukan khusus yang disegani dapat dirasakan saat insiden di Bandara Komoro jelang lepasnya Provinsi Timur Timur atau Timtim. Tak hanya di Kalimantan dan Timur Timur, kepiawaian prajurit Pasgat dalam menjalankan misi juga dibuktikan ketika menghadapi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Pasgat ini berhasil menembak mati satu orang anak buah Leri Mayu Telenggen
yang menyerbu Bandara Armada Amin Garut, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua, yaitu seorang anggota KKB bernama Tera Wama, 27 tahun tewas tertembak. Nah, gimana sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu buat subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.